Antri apa sih? Sembako? Bukan. THR? Bukan juga. Permisi, Kosatan ganteng numpang lewat. Walah, ini dia yang bikin orang-orang rela ngantri. Masih hangat, kremes, sambal pencit, plus bebek goreng. Alamak, mendadak lapar nih. Tapi harus sabar ngantri dulu. Oh iya, sambil ngantri, Otan mau cerita tentang unggas lezat yang lagi ngehits, yaitu bebek hibrida. Semua siap? Pasukan, maju, jalan! Di mana ada rombongan bebek, di situ pasti berisik. Ini dia rumah mereka, tempat budidaya si bebek hibrida. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu bebek hibrida? Bebek hibrida adalah hasil persilangan dua jenis bebek untuk mendapatkan anakan yang punya sifat unggul dari kedua induknya. Semakin jauh jarak asal bebek yang disilangkan, maka hasilnya akan semakin bagus. Seperti si hibrida ini nih. Induk hibrida berasal dari bebek kaki Campbell asal Inggris yang dikenal cepat pertumbuhannya. Disilangkan dengan bebek Peking yang punya ciri ukuran tubuh besar. Terlihat perbedaan antara mereka kan? Tuh, lihat hasilnya. Ukuran bebek hibridanya jadi mendekati si Peking ya. Sip, kalau udah jelas kita lanjut yuk. Aduh, bebek, gak berubah deh. Masih aja sembarangan kalau bertelur. Teman, karena bebek tidak mengerami telurnya, jadi peternak harus membantu menetaskannya. Dalam setahun, umumnya bebek bisa bertelur sekitar 200 butir. Bahkan untuk bebek jenis petelur bisa mencapai 250 butir per tahunnya. Rajin amat ya. Satu hari setelah telur dipanen, petugas akan mengecek kualitas telur. Ibu, pelan-pelan ngeceknya ya, Otan mau lihat. Oh, begitu caranya. Telur yang ada gelembung kecil di bagian kuningnya seperti ini menandakan ia bisa ditetaskan. Sedangkan yang tidak ada gelembung akan dijadikan telur asin. Sip, udah dicek semua. Sekarang siap digoreng. Diinkubasi. Maklum, Otan lagi lapar. Telur-telur ini butuh suhu optimal penetasan, yaitu 38 derajat Celcius. Kalau suhunya lebih dari itu, mesin akan otomatis mati. Syukurlah, kalau terlalu panas, bisa-bisa malahan jadi telur rebus. Panas diperlukan untuk menguapkan uap air yang menempel di kulit telur. Air akan menguap dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh calon dede bebek. Selamat berjuang ya, semangat! Cihuy, welcome little ducks. Ih, gemes. Masih pada ngantuk dan lemas. Waduh, mau dibawa kemana mereka?
Tenang ya adik bebek, kakak Otan akan cari tahu apa yang terjadi. Oh, Otan paham. Adik-adik bebek ditaruh di ruang terbuka biar segar, semriwing, ada angin sepoi-sepoi. Saat baru menetas, adik bebek cukup diberi minum saja karena ia masih memiliki cadangan makanan di perutnya untuk sehari. Untunglah, kirain tadi mau dicat bulunya. Oh ya teman, ini loh warna asli anak bebek atau ayam. Kalau yang warna-warni itu mah dicat. Jangan dilakukan ya, kasian. Sabar. Jangan berebut yang mau masuk TV. Say hello dong buat teman di rumah. Saat sudah berumur 1 hari atau istilahnya day old duck, mereka siap dikirim ke tempat lainnya untuk dibesarkan. Biar mereka selamat sampai tujuan, jangan isi terlalu padat ya kotaknya. Plus, kasih makan secukupnya saja. Hati-hati di jalan ya. Sebagai unggas pedaging, makanan harus diperhatikan nih, biar cepat besar. Selain di amon, bebek juga diberi campuran dedak dan konsentrat seperti ini. Weh, Paman, mau bikin makanan atau ngaduk semen sih? Tambahkan air biar bentuknya agak padat. Sip, udah jadi nih. Sobat Otan pasti senang makannya. Delivery service datang. Mari, Mak. Aduh, sabar dong, Beb. Awas keselak, pelan-pelan makannya. Seperti jenis unggas lainnya, bebek tidak memiliki gigi loh. Sebagai gantinya, ia memiliki semacam lempengan bergerigi seperti ini, sehingga memungkinkan untuk menyaring partikel nutrisi dari air. Oh iya, tadi kan Otan bilang kalau bebek hibrida dibuat untuk mendapat sifat unggul dari induknya. Nah, kalau bebek hibrida persilangan Peking dan kaki Campbell ini, apa aja ya keunggulannya? 1, bentuk tubuhnya lebih besar. 2, umurnya pendek, badannya besar, dagingnya bersih. 3, kalau dibelah jadi 4, sama ukurannya baik dada maupun paha. Itu yang sesuai dengan permintaan pasar sekarang. Oh iya, sama besar untuk tiap potongan, jadi pembeli bisa puas makannya. Selain potongan daging yang besar, Otan juga suka bebek yang empuk. Kalian juga? Iya, sabar. Otan kasih tipsnya deh. Kurang baik apa, Otan? Bebek yang sudah dibersihkan dilumuri parutan nanas. Kandungan enzim bromelin pada nanas akan menguraikan serat-serat daging, jadi bikin lebih cepat empuk. Selain itu, nanas juga berguna untuk menghilangkan bau amis. Setelah itu, diamkan sekitar 15 menit. Waduh, sendok dimasukkan juga. Buat apa ya? Begini teman, suhu tertinggi pastinya ada di dekat sumber panas, ya kan? Nah, biar panas cepat menyebar, kita butuh logam sebagai penghantar panas ke semua bagian panci. Karena di dapur banyak sendok, jadi bisa kita gunakan. Kalau cepat matang kan, Mama bisa menghemat gas LPG di rumah. Oh iya, satu lagi nih, masukkan air dengan suhu ruangan ya. Kalau dikasih air panas, malahan bisa alot. Sip, kita tunggu, gak pakai lama ya. Kak, gimana daging bebeknya? Airnya sudah menyusut, bisa kita angkat dagingnya. Gak pakai bumbu apa-apa aja udah enak aromanya. Coba kita tes. Iya, motongnya gak pakai emosi saking empuk dagingnya. Otan
kan jadi makin tahu cara mengolah bebek. Satu, dua, tiga, Mas. Iya, terbang yang tinggi sob. Masuk kanan, masuk arah mie ayam, depan masuk arah mie ayam. Loh, baru mulai kok udah mau makan mie ayam aja sih? Ayam, lemar kita. Gak bener nih. Burung depan belakang, depan masuk arah mie ayam, depan masuk arah mie ayam. Kok gak ngajak-ngajak kotan sih? As joki arah mie ayam, 1. Teman, sebenarnya mie ayam itu hanya kode lokasi burung merpati saat melewati rutenya dalam balapan merpati kolong ini. Burung merpati ini akan melewati lintasan lebih dari 1 kilometer loh. Wow, jauhnya. Dan merpati yang dinyatakan berhasil adalah yang bisa melewati kolong berbentuk segi 4 dan mendarat di dalam kolong ini. Tapi tidak boleh melewati batas waktu 4 menit yang diberikan. Nah, itu ada yang sudah terlihat. Ya gagal pemirsa. Emang gak mudah sih, karena dengan kecepatan yang tinggi, merpati harus bisa melewati target. Ayo semangkuk, semangat sampai mentok. Iya, akhirnya ada yang berhasil juga. Mantap. Teman, selain untuk atraksi kecepatan, ada juga jenis merpati lokal yang digunakan sebagai pedaging. Tuh, biar ototnya sama kayak si Popeye ya. Teman yang di rumah suka makan sayuran kan? Jangan kalah sama merpati. Alamak, doyan atau lapar tuh. Pemberian pakan alami selain menghemat biaya juga menambah nafsu makan merpati. Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Teman, gak perlu waktu lama loh untuk memelihara merpati. Hanya butuh 25-30 hari sudah siap dijual. Biar konsumen gak kecewa, harus dicek dulu nih kondisi badan plus ukurannya. Cara ngeceknya gampang my man, gak perlu meteran. Pegang merpati seperti ini, bila ada jarak selebar 2 jari, itu tandanya oke, siap dijual. Dan merpati bisa diolah jadi kuliner yang nikmat. Kandungan protein merpati cukup tinggi loh teman. Tidak kalah dengan daging sapi. Sehingga baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi di musim pancaroba seperti ini. Tapi jangan konsumsi berlebihan ya. Karena kandungan lemak merpati cukup tinggi, apalagi di bagian kulit. Sehingga harus diseimbangkan dengan makanan bergizi lain, terutama sayur dan buah.
beda pula jenis merpati pedagingnya. Di Indonesia, biasanya menggunakan merpati jenis lokal yang biasa kalian lihat. Sedangkan di luar negeri, merpati pedaging umumnya dari jenis King U atau King O. Beda banget. Ukurannya hampir 2 kali lipat merpati lokal. Selain King U, ada lagi yang lebih besar. Duh, gemuk ginuk-ginuk begini. French Mondaine dulunya dikembangkan sebagai merpati pedaging asal Prancis. Tubuhnya yang gemuk ini bisa mencapai 9 ons. Karena ukuran tubuhnya inilah, si French Mondaine cenderung pasif dan diam. Bahkan menjadi sulit terbang dibandingkan merpati lainnya. Karena bentuknya yang unik dan harganya yang jauh lebih mahal, King U dan French Mondaine lebih dijadikan merpati hias di Indonesia. Kata orang, burung yang suka berkoloni ini tak pernah ingkar janji dan setia. Mereka selalu kembali ke rumahnya. Nggak kayak Bang Toib dong. Otan jadi pengen lihat tingkah mereka yang satu ini. Pada rumah Moni dan Monty merpati, kita beri tanda. Begitu juga di sayap Moni. Otan mau lihat apakah Moni masuk ke kandang yang benar atau tidak. Karena di sini banyak banget kandangnya, mirip semua lagi. Si Moni masih asyik berada di luar. Kita fokus pada kandangnya ya. Weh, nggak pakai nyasar. Moni langsung menuju rumahnya di RT 5 RW 3. Kemampuan penerbangan unggas satu ini memang luar biasa canggih. Selain teori medan magnetik bumi, ilmuwan menemukan teori baru dalam navigasi merpati, yaitu merpati juga memakai frekuensi suara untuk menemukan jalan pulang. Suara yang didapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan. Telinganya yang super sensitif mampu mendengar suara berfrekuensi 0,05 Hz atau 400 kali lebih rendah dari frekuensi minimal yang bisa didengar manusia. Amazing! Gak kerasa udah 30 menit Otan nemenin teman-teman. Besok masih ada pengetahuan seru lainnya di dunia binatang. Pergi ke Bekasi, ketemu jerapah. Terima kasih dan sampai jumpa.